Dia akan berkata kepada banyak orang, dia bersaksi kepada rekan dan lain sebagainya. Dia akan katakan Tuhan itu baik. Mengapa? Karena memang Tuhan itu baik. Tapi bagi orang yang tidak mengalami sehat jiwanya, dia akan berkata Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu nggak pernah mendengar doa saya. Shalom saudara, saya Andi Siswanto. Selamat berjumpa kembali dalam program Sekolah Kehidupan. Saudara, kita banyak melihat peristiwa-peristiwa yang sangat membuat hati ini menjadi miris. Problemnya adalah selain manusia, juga dunia, bahkan ada peranan. Tentunya di sini adalah kuasa kegelapan yang menguasai seantero daripada alam atau udara di sana. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa kalau kehidupan manusia itu memiliki yang namanya komponen jiwa. Nah, di dalam jiwa ini itu ada 3 bagian yang memiliki peranan sehingga jiwa itu bisa dikatakan sehat atau jiwa itu sakit. Jiwa yang sehat tentunya ditopang pula dengan kondisi badan yang sehat. Maka tidak heran ada pepatah yang mengatakan mensana en corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat satu jiwa yang kuat. Nah, jiwa ini mengendalikan seluruh kehidupan manusia. Karena di dalam jiwa itu ada 3 bagian yang tadi saya katakan. Di dalam jiwa itu ada pikiran, di mana manusia berpikir, di mana manusia memiliki pikiran-pikiran yang mungkin muncul dalam benak otak atau pikirannya. Yang kedua, di dalam jiwa itu juga terdapat perasaan. Nah, perasaan ini yang memegang hampir sebagian besar daripada perjalanan manusia. Yang ketiga, yang terakhir ini dikatakan adalah kehendak atau keinginan. Jadi di dalam 3 bagian ini saudara, itu menyatu dalam satu kondisi keadaan jiwa. Nah, saya bisa bayangkan ketika jiwa yang sakit, maka pikirannya, perasaannya, kehendaknya itu menjadi sesuatu yang rusak atau kacau. Itulah sebabnya kita mendengar ada fasilitas rumah sakit jiwa. Mengapa? Karena ada potensi orang-orang seperti itu bila dibiarkan saja itu akan mengalami kerusakan yang semakin fatal. Nah, oleh karena itu perlu diadakannya rumah sakit jiwa ini. Saya ingin mengatakan, saudara, kalau sampai dikatakan oleh firman Tuhan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Itu sedang mengatakan kepada jiwanya supaya menyadari di pikiran, di perasaan, di kehendaknya itu hanya satu. Bagaimana ia menyenangkan Tuhan, bagaimana ia berharap akan Tuhan, bagaimana jiwa itu bersorak-sorai untuk Tuhan. Ini sederhana sekali sebetulnya kata-kata ini, tapi tidak mudah untuk orang atau manusia bisa mempraktekkan kehidupannya hari-hari yang dilalui. Bukankah ketika kita bangun tidur kita lebih banyak tanpa disadari jiwa kita itu sedang mengalami kekacauan. Kita berpikir bukan seharusnya pikiran kita yang ada di dalam kendali Tuhan, tapi kita berpikir karena kita merasa memiliki pikiran itu, hak kita untuk memikir perkara-perkara yang boleh dikatakan menyedot energi di dalam jiwa kita. Sehingga ketika kita bangun, kita memikirkan bagaimana yang kita mendapat tekanan dalam hidup. Bukan pada saat kita bangun tidur,
Tapi masalahnya problematik yang kita alami itu sudah cukup menyedot beberapa hari ke belakang, dan itu yang tidak bisa diakhiri dengan pikiran yang seketika. Maka itu pikiran kita terbebani dengan begitu beratnya sehingga mempengaruhi jiwa kita. Nah, pikiran di sini adalah sebuah jendela. Nah, kalau kita membiarkan jendela pikiran kita terbuka untuk perkara-perkara yang membawa hidup kita semakin merana, nah itu kita perlu adanya satu asupan, yaitu kuasa Tuhan yang membawa ketenangan dalam kita berpikir. Sehingga kita mengerti bahwa mana yang harus didahulukan dan mana yang kita bisa cancel atau kita belakangkan. Kalau orang ada di dalam satu kendali Tuhan, pikirannya pasti akan jernih. Pikirannya pasti akan bisa membedakan dan dia bawa kepada satu apa yang mesti dia kerjakan atau dia lakukan. Kekacauan berpikir disinilah yang mengakibatkan jiwa seseorang pun terbawa dalam satu kondisi yang tidak sehat atau sakit. Itu satu contoh, di dalam jiwa itu ada pikiran. Nah, kalau sampai orang gila atau orang yang kurang waras, itu karena pikirannya yang terganggu. Jadi pikirannya itu terbebani dengan begitu banyaknya, dengan begitu luar biasa menekannya, sehingga pikirannya itu sudah tidak normal lagi. Pikirannya terkacaukan. Yang kedua, di dalam jiwa itu ada perasaan. Nah, perasaan ini yang senang, yang sedih, ya, yang dalam kondisi gembira. Maka kalau kita melihat sebagai sampel contoh orang-orang yang sakit jiwa, mengapa dia bisa tertawa sendiri di tengah jalan, di pinggir jalan maksud saya. Dan ada orang tertawa sendiri walaupun tidak ada temannya. Nah, ini terganggu jiwanya. Nah, tanpa disadari perasaan sukacitanya itu nggak tepat seperti yang pada umumnya orang-orang yang sehat, orang-orang yang normal. Sehingga perasaannya itu seharusnya disedih, dia bersukacita. Atau sebaliknya, harusnya bersukacita, dia bersedih. Nah, ini terganggu, saudara. Maka dari itu, kalau orang-orang yang seperti ini sebelum kejadian, sampai pikirannya, sampai perasaannya sakit, nah, itu ada gangguan-gangguan yang membuat sebenarnya hubungan dia dengan Tuhan pun harusnya kita pertanyakan. Nah, kalau kita masuk ke bagian yang ketiga yang bernama adalah kehendak, keinginan, ya, saya percaya banyak orang-orang di luar sana, termasuk mungkin saudara ataupun saya, ketika menonton program ini, ya, kalau kehendak kita diwarnai dengan keinginan-keinginan kita lebih besar daripada keinginan-keinginan Tuhan yang harus terjadi dalam hidup kita, hati-hati. Bisa saja keinginan kita itu melampaui batas, melampaui kemaksimalan yang diantaranya kita nggak mampu untuk melakukan. Nah, itulah salah satu ciri bagaimana orang ada rasa tidak puas. Nah, ketidakpuasan ini membentuk ya akumulasi yang terus berkelanjutan dalam kehidupan seseorang, sehingga kehendaknya itu nggak selalu tercapai. Keinginannya itu selalu tidak saya pinjam kata, tidak terlampiaskan. Ya, tidak terjadi dengan apa yang dia inginkan. Nah, kekecewaan-kekecewaan akan muncul. Dan di situ akan berakumulasi dengan sedih, ya, dengan merasa gagal, dengan merasa ketidakmampuannya. Nah, keinginan ini rusak lama-lama dalam diri seseorang atau dalam diri manusia. Itu bentuk-bentuk bagaimana baik dari pikiran, dari perasaan, dari kehendak ini menyatu dalam jiwa. Nah, orang yang jiwanya sehat, maka orang itu akan menjaga hubungan secara pribadi dengan Tuhan secara konsisten, secara baik, secara harmoni. Nah, maka dari itu saya anjurkan sekali, saudara, supaya kita memiliki hubungan yang cukup harmonis dengan Tuhan. Ya, kekonsistenan kita hubungan dengan Tuhan, jiwa kita memuji,
roh kita juga menyembah Tuhan. Saya percaya orang-orang yang akan memiliki waktu-waktu seperti ini, hampir-hampir boleh dikatakan tidak ada akan mengalami gangguan jiwa. Karena semua sudah terkendalikan, saya pinjam kata, semua keinginan itu sudah terlampiaskan dengan kebenaran dan dengan Tuhan. Saya bisa bayangkan kalau orang ini memiliki hubungan itu dengan Tuhan, Tuhan mengambil seluruh aspek kehidupannya itu, dia yang memimpin, dia yang menuntun. Dan ini kesukaan yang tiada taranya, saudara. Maka dari itu firman Tuhan mengatakan di dalam ratapan, di sana dikatakan begini, ya, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Jadi kalau dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, perhatikan. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan, maka ada kata yang positif keluar dari orang itu. Karena orang itu berharap kepada Tuhan. Bukan berharap kepada dunia ini atau berharap kepada seseorang atau pada manusia. Itulah awal seringkali jiwa kita rusak di sana. Nah, orang yang berharap kepada Tuhan itu menentukan aspek hidupnya menjadi baik. Satu contoh, dia akan berkata kepada banyak orang, dia bersaksi kepada rekan dan lain sebagainya. Dia akan katakan Tuhan itu baik. Mengapa? Karena memang Tuhan itu baik. Tapi bagi orang yang tidak mengalami sehat jiwanya, dia akan berkata Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu nggak pernah mendengar doa saya, dan seterusnya. Nah, saya ingin sampaikan lewat perenungan kita di dalam video ini, mari kita kembali, kita belajar berharap akan Tuhan, maka akan keluar energi positif, energi pengharapan, energi sukacita, energi yang membawa kita bahwa ternyata sekalipun masalah itu berat, masalah itu besar dalam hidup kita, saya mau katakan itu bukan masalah. Karena kita dimiliki dan dipunyai Tuhan, maka jiwa kita pun akan mengalami sehat. Sebagai penutup ini, dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi jiwa ini perlu dipupuk, perlu dibiasakan, ya, perlu dibawa, perlu didorong untuk masuk ke kebiasaan untuk mencari Tuhan. Saudara, oleh karena itu, mari saya bersyukur kesempatan ini kita belajar bersama akan firman Tuhan yang memberikan kepada obat yang manjur di dalam jiwa kita. Jadi untuk menyembuhkan jiwa hanya satu, bukan rumah sakit. Tapi yang menyembuhkan jiwa kita, bagaimana kita mencari Tuhan secara benar dan kontinu. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita. Halo.